Ya, ini memang hingga saat ini polemiknya masih berlangsung begitu ya sejak. Salah satu tema yang selalu tak ada habisnya dibicarakan, contohnya adalah pernikahan berbeda agama. Persoalan tentang nikah beda agama kembali jadi perbincangan publik. Dari tahun 2005 hingga 2023, lebih dari 1.600 pasangan yang berbeda keyakinan berusaha menyatukan cinta mereka di tengah perbedaan. Angka ini bukan sekedar hitungan, meningkatnya jumlah ini adalah seruan untuk hukum yang lebih tegas dan keadilan yang dijalankan. Ini bukan hanya tugas pemerintah semata, kita semua perlu membuka mata. Pernikahan beda agama bukan soal sederhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat siang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Salam juga sebagai umat beragama, izin saya menyampaikan salam keagamaan, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih. Pernikahan beda agama ya. Agama Islam sudah menyampaikan tentang ayat tersebut di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tankihul musyrikati hatta yu'min." Jangan engkau sekali-sekali menikahkan wanita musyrik sampai dia beriman. Ya, dalam konsep gereja memang pada dasarnya gereja itu tidak melaksanakan nikah beda agama, ya. Jadi artinya kalau di GPIB Harapan Indah ini tidak ada yang namanya nikah beda agama. Jadi semua pernikahan itu memang harus dilaksanakan sesuai dengan cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh gereja, bahwa jikalau orang akan menikah di gereja itu berarti mereka harus seagama atau seiman, sehingga gereja tidak pernah melaksanakan yang namanya nikah beda agama, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut agama Buddha perkawinan beda agama begitu, ya. Keyakinan ataupun agama itu adalah merupakan pondasi bagi kita untuk membina suatu kehidupan berumah tangga. Maka dari itu agama Buddha, ya sebagaimana yang Sang Buddha sampaikan, bahwa kehidupan berumah tangga tentunya harus mempunyai keyakinan yang sama, sada yang sama, ya. Tanggapan kami tentang fenomena beda nikah agama. Kita tahu beberapa belakangan ini kan, selebriti, influencer kan banyak tuh. Nah, dalam pandangan kami, di Hindu itu sendiri, kami menganut sistem kebersamaan. Kebersamaan apa? Kita sama-sama makhluk Tuhan. Tidak ada yang beda. Kami menyebutnya Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara, berkeluarga. Perbedaan itu hanya di keyakinan. Pada dasarnya Hindu memandang itu semua, tidak pernah kami mempertentangkan keyakinan dari apapun. Yang penting dasar perkawinan itu apa? Sama-sama didasari dengan ketulusan, cinta, kasih dan sayang. Sehingga nantinya pada saat dia sudah melakukan pernikahan, tidak ada lagi membawa ego-ego pribadi. Ya, bagi gereja Katolik itu menjadi suatu halangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa gereja memiliki aturan-aturan tertentu, ya. Idealnya memang menikah itu seiman, yang seorang dibaptis dengan yang dibaptis. Tetapi memang ada pula pribadi-pribadi tertentu yang mungkin jatuh cinta dengan mereka yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Maka atas dasar itu gereja memberi, dalam tanda kutip, kelonggaran, belas kasih untuk memungkinkan bagi pasangan beda agama itu untuk menikah secara Katolik. Maka gereja memiliki aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya pernikahan itu dianggap sah oleh gereja.
Selamat siang Mbak Dia. Ya, selamat siang Aji. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara seputar pernikahan beda agama. Pada dasarnya kalau ditanya mengenai pandangan saya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia, bagian menimbang di pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Perkawinan 74 ataupun 2019 itu juga terdapat pertimbangan dari Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28. Itu ada kebebasan beragama serta kebebasan bagi setiap warga negara untuk memilih calon pasangannya. Karena justru Undang-Undang Perkawinan itu memperbolehkan selama dikembalikan istilahnya itu di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, kalau perkawinan itu akan sah apabila dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan. Artinya, selama agama memperbolehkan perkawinan beda agama, maka undang-undang perkawinan itu berhak bahkan berkewajiban untuk mengesahkan sekaligus mencatatkan melalui kantor catatan sipil. Tapi kalau agama tidak memperbolehkan, itu di negara itu tidak memiliki kewajiban, bahkan pernikahan itu tidak sah. Mungkin kalau dari pertanyaannya seperti itu. Di negeri yang menjunjung tinggi keyakinan ketuhanan yang Maha Esa, pernikahan adalah ikatan sakral yang bukan hanya menyatukan dua jiwa, tetapi memperkokoh nilai-nilai yang dipercaya sejak lahir. Namun, ketika cinta tumbuh di antara dua insan yang berbeda keyakinan, kisah mereka seringkali dipertemukan di persimpangan yang sulit. Bukan karena cinta mereka kurang kuat, tetapi ada hukum dan tradisi yang memiliki aturan lebih tinggi. Aturan dijaga demi mempertahankan harmoni di tengah keberagaman.